Ini ya, kalimat la ilaha illallah. Ketika akan masuk pasar, baca la ilaha illallah. Nanti bacaannya kita baca sama-sama, tirukan saya nanti ya. Saya ulang ya. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah ketika akan memasuki pasar, maka akan ditulis untuk orang itu 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, dan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Orang masuk pasar, baca kalimat, nanti kita baca sama-sama, isinya itu diantaranya adalah la ilaha illallahnya, maka dikasih pahala 1 juta, dihapus 1 juta dosanya. Ya semua dosa, 1 juta dosanya dia. Namanya manusia, tidak lepas dari yang namanya dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, apalagi lisan, dosa tangan, ya seperti itu, banyak sekali. Dihapus 1 juta dosanya dan dibangunkan rumah di surga. Loh, kalau begitu Ustadz, sering-sering ke pasar aja Ustadz. Oh enggak, mengingat Allah, rizkinya tanpa batas, no limit. Jadi nggak usah rugi, waktunya sholat ditinggal dagangannya. Makanya di Arab itu, Makkah Madinah, kalau mau adzan tutup toko, mereka nggak peduli, sholat. Makanya negerinya barokah. Waktunya adzan tutup, sudah, lampu dimatikan, pergi sholat. Kadang-kadang ditinggal, sudah, rolling door cukup ditutup, sudah tinggal sholat. Meskipun ada pembeli, kita diusir. Oh kerucur, sali. Pedagang lo ini, ya, rezeki lo ini datang, diusir kita. Sali. Mereka nggak bingung. Sopir bis, waktunya masuk zuhur, minggir. Meskipun itu di lahan padang pasir, beber sajadah, tayamum, sholat, Allahu Akbar. Mereka tidak pernah meninggalkan, melalaikan sholat. Mereka tetap mengingat Allah, meskipun mereka sedang berusaha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bulan Ramadan yang telah kita lewati, bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita semua, kelak di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah atas amal-amal saleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Dan mudah-mudahan Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya ibadah kita tidak boleh luntur dan lentur, karena kata para alim ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Artinya jangan menjadi hamba-hamba yang kenal ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Jazakallah khair. Tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang rabbani. Beribadah tidak ada garis finishnya. Beribadah sampai ajal menjemput kita. Itulah garis finishnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian menjemput kalian. Oleh karena itu yang namanya ibadah tidak ada istirahatnya Bapak Ibu. Terus sampai ajal menjemput kita. Apalagi di dalam Al-Quran Allah mengatakan berkali-kali, fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Nashrah itu. Apabila kalian telah menyelesaikan urusan ibadah, maka kerjakan urusan ibadah berikutnya. Berarti tidak ada garis finishnya.
Tidak ada kesempatan untuk istirahat. Kapan finishnya ibadah? Saat ajal menjemput kita. Oleh karenanya setelah Ramadan ibadah kita tidak boleh luntur, tidak boleh lentur. Keberhasilan Ramadan seseorang, berhasilnya seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar, tolok ukurnya 11 bulan setelah Ramadan. Kalau ibadahnya semakin meningkat, maka itulah orang yang sukses Ramadannya. Makanya kata para alim ulama, salah satunya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang-orang yang bajunya baru, bukan. Tetapi Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang ketaatannya terus bertambah. Itulah hakikat Idul Fitri yang sebenarnya. Jangan kendor, jangan luntur, jangan lentur. Terus ibadah. Setelah Ramadan masih ada 6 hari di bulan Syawal. Kita masih punya kesempatan. Barangkali ada yang belum melakukan. 1 Zulqa'dah tanggal 1 Juni. Berarti masih ada 6 hari lagi kita. Pas waktunya kalau dimulai besok. Jadi nanti tanggal 30 Mei ba'da maghrib itu sudah 1 Zulqa'dah, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu setelah Syawal masih ada Senin Kamis, masih ada Ayyamul Bid, masih ada puasa Daud, masih ada nanti di bulan berikutnya puasa Arafah. Loh, bayangkan. Sholat juga demikian, tahajud masih menanti kita, witir masih menanti kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita setiap Selasa pekan yang keempat, materi kita adalah membahas buku yang ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Syarah Rukun Islam, yaitu penjelasan tentang rukun Islam. Bapak Ibu, sesuai dengan catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Maret, karena April itu masuk Ramadan, kita berhenti taklim kita, karena diisi dengan terawih, kultum terawih, materinya tentunya materi umum ya. Maka Maret itu menurut catatan saya di bulan Maret, itu kita masih membahas syarah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain, 2 kalimat syahadat. Itu pun masih kalimat la ilaha illallah, belum menyentuh Muhammad Rasulullah, belum. Kita masih berada pada materi asyhadu alla ilaha illallah, dan itu pun belum tuntas Bapak Ibu. Perjalanan kita masih panjang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun pembahasan tentang syahadat yang pertama ini, asyhadu alla ilaha illallah, itu kita bagi menjadi 4 bagian. 4. Yang pertama, keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, makna kalimat la ilaha illallah. Apa sih artinya la ilaha illallah? Sebab masih banyak orang yang mendefinisikan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa benar definisi itu? Itu materi nomor 2. Materi yang nomor 3 adalah rukun-rukun kalimat la ilaha illallah. Jadi ternyata orang itu kalau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah ada rukunnya, mirip kayak sholat.
Sholat itu kan ada rukunnya. Apa rukunnya sholat? Di antara rukunnya sholat, Bapak Ibu sekalian, di antaranya adalah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Makanya orang kalau sholat tidak baca Al-Fatihah, tidak sah. Orang sholat nggak pakai takbiratul ihram, nggak sah. Termasuk ini. La ilaha illallah itu ada rukunnya. Dikurangi satu rukunnya, tidak sah kalimat la ilaha illallahnya. Perlu baca syahadat lagi. Jadi ada syaratnya, ada rukunnya Bapak Ibu. Dan rukun itu kalau ditinggalkan, ya nggak sah ibadahnya. Baik. Terus yang terakhir, yang keempat, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Jadi ternyata untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Baik. Kita masih berada pada pembahasan yang pertama, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Masih keutamaan. Dari total berapa keutamaan? Yang sudah mencatat, lupa catatannya ya. Dari 12 keutamaan kalimat la ilaha illallah, saya baru menyampaikan 5 keutamaan. 5 keutamaan. Berarti kurang 7 keutamaan. Kurang 7. Baru 5 Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas yaitu yang nomor 6. Langsung masuk materi saja. Keutamaan kalimat la ilaha illallah yang nomor 6. Yang 5 sudah saya sampaikan. Tidak perlu saya ulang lagi. Yang ke-6, sebenarnya banyak keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tapi kami cukupkan cuman 12 saja. Kalau di buku ini Bapak Ibu, di buku yang ditulis Ustadz Yazid Jawas ini, hafizahullah ta'ala, itu lebih dari 20 keutamaannya Bapak Ibu. Lebih dari 20 keutamaannya. Loh, ada 26 ini. Saya ambilkan 12 saja. Mudah-mudahan 12 itu mewakili dari sekian yang banyak. Sekarang kita masuk yang nomor 6. Apa itu keutamaan la ilaha illallah yang nomor 6? Kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Jadi kalau panjenengan ditanya zikir yang paling utama itu bacaan apa? La ilaha illallah. Gak ada lagi sudah. La ilaha illallah. Ya. Atau setiap zikir yang di situ ada la ilaha illallahnya. Contoh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Loh. Ya, wallahu akbar. Ada la ilaha illallahnya. Setiap zikir itu zikir yang paling utama. Contoh lagi, zikir yang paling disukai oleh para nabi-nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lu ada la ilaha illallah. Ya. Talbiyah, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Loh, itu juga kalimat tauhid itu. Ya, kalimat tauhid. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Mana dalilnya? Saya bacakan dalilnya. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Tirmidzi. Nomor hadisnya 3383 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Ya. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, panjenengan kalau memperhatikan doanya Imam besar Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala, terutama kalau di bulan Ramadan,
kunutnya kunut witir di bulan Ramadan. Itu Bapak Ibu perhatikan, doa itu hampir setengah jam. Doa tok setengah jam, kunut itu. Ya. Bapak Ibu perhatikan 10 menit pertama, 10 menit ini semuanya itu bukan doa, memuji Allah. 10 menit itu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ibni. Semuanya memuji Allah. Karena memang sebaik-baik doa memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baru setelah itu baru Allahumma, 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 Robbana, 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 meminta. 10 menit pertama, Alhamdulillah, 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 terus itu. Kalimatnya panjang-panjang. Dan itu nggak perlu diaminkan, karena memuji Allah. Ya makanya orang harus tahu artinya sebenarnya. Oleh karena itu, ini menunjukkan kembali ke materi kita. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Baik, sekarang kita, makanya zikir pagi petang, perhatikan zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu kan ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali zikir pagi. Atau boleh 10 kali, boleh dibaca sekali, boleh seperti itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian hampir semuanya pakai la ilaha illallah. Contoh asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Ada lagi nanti bacaan, yaitu ada kalimat la ilaha, banyak sekali, banyak. Contoh, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sama. Karena zikir yang paling afdol ini la ilaha illallah, ya. Asalkan cara membacanya sesuai dengan tuntunan Nabi. Adapun yang dibaca oleh saudara-saudara kita setelah sholat yang dikomando itu, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun maujud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun baqa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali itu ya? Maka tentunya zikir ini kalau dibaca setelah sholat tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tidak ada sunnah dari Nabi. Nabi itu kalau setelah salam, setelah sholat, zikirnya ya astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu terus sampai akhirnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Karena totalnya 99, maka sempurnanya ditambahi lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lagi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus subuh sama maghrib, subuh dan maghrib 10 kali pakai yuhyi wa yumitu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali khusus subuh dan maghrib. Setelah itu baca al-ikhlas, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, selesai. Khusus subuh ada tambahan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Selesai. Itulah zikir yang Nabi ajarkan. Itu zikir yang Nabi ajarkan. Nabi tidak pernah mengajarkan setelah sholat baca al-fatihah, tidak pernah. Nabi tidak pernah setelah sholat membaca la ilaha illallah 33 kali, tidak ada.
Ya, kecuali ada zikir versi lain, yaitu Nabi membaca pernah setelah sholat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. 25 kali. Boleh. Silakan panjenengan. Riwayatnya Tirmidzi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 25 kali. Boleh. Itu Nabi pernah, yaitu baca. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk keutamaan yang nomor 7. Nah, ini agak panjang dikit nomor 7. Yang nomor 7, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Ini ya, kalimat la ilaha illallah. Ketika akan masuk pasar, baca la ilaha illallah. Nanti bacaannya kita baca sama-sama. Tirukan saya nanti ya. Saya ulang ya. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah ketika akan memasuki pasar, maka akan ditulis untuk orang itu 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, dan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Orang masuk pasar, baca kalimat, nanti kita baca sama-sama, isinya itu diantaranya adalah la ilaha illallahnya, maka dikasih pahala 1 juta, dihapus 1 juta dosanya. Ya semua dosa, 1 juta dosanya dia, namanya manusia, tidak lepas dari yang namanya dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, apalagi lisan, dosa tangan, ya seperti itu, banyak sekali. Dihapus 1 juta dosanya dan dibangunkan rumah di surga. Loh, kalau begitu Ustadz, sering-sering ke pasar aja Ustadz. Oh enggak, pasar ini tempat yang disukai oleh syaitan. Pasar ini tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan disukai oleh syaitan. Ya, makanya nggak boleh berlama-lama. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan dalilnya, nanti kita baca sama-sama. Doa masuk pasar. Kita dengarkan dalilnya dulu. Dalilnya riwayat Tirmidzi. Nomornya 3429. 3429. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan baik-baik ya, jangan ditirukan dulu, jangan ditirukan dulu. Man qala fis suqi, barang siapa yang ketika masuk pasar mengucapkan, lah ini doanya. Ayo tirukan saya doanya, saya baca ditirukan. Doa masuk pasar. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, itu dibaca sekali saja. Doa masuk pasar. Itu katanya baginda Nabi melanjutkan hadisnya. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa bana lahu baitan fil jannah. Allah akan mencatat jutaan kebaikan, menghapus 1 juta keburukan, dan dibangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Baca doa ini masuk pasar. Dan kata para alim ulama, yang namanya pasar ini adalah yaitu tempat berjual beli, ya,
tempat berjual beli yang dapat melalaikan orang untuk mengingat Allah. Dan pasar ini termasuk di dalamnya pasar tradisional maupun pasar modern, pasar basah maupun pasar kering, mall, ya, masuk kategori ini. Makanya ketika masuk mall baca doa ini dan tidak boleh berlama-lama. Sebab ada orang itu masuk pasar, pasar belum buka, keluarnya pasar sudah tutup. Nggak boleh berlama-lama, nggak boleh. Apalagi ibu-ibu itu tujuannya ke pasar bukan untuk beli, ngecek harga. Ngecek harga. Tanya, ini berapa mbak? Ini mbak sekian, jalan lagi. Mbak kalau ini berapa mbak? Nggak bisa kurang, nggak bisa. Tanya, ngecek harga. Makanya nggak boleh berlama-lama itu di masjid, karena masjid ini tempat yang paling dicintai Allah. Sedangkan pasar tempat yang dicintai oleh syaitan. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu adalah doa masuk pasar. Sedangkan pasar ini adalah tempatnya orang-orang yang, yaitu yang dapat melalaikan orang dari mengingat Allah. Ya, makanya Bapak Ibu maaf ini, maaf. Allah itu memuji, sebentar lagi tak tunjukkan ayatnya. Allah itu memuji orang-orang yang ketika di pasar lagi berjual beli, dia tetap mengingat Allah. Ya baca doa ini, Allah memuji. Di pasar, maklum namanya pasar Bapak Ibu, Anda lihatlah di pasar bagaimana. Di dalamnya campur baur laki perempuan, belum lagi suara musik di mana-mana, belum lagi di situ ada kezaliman, penipuan, kecurangan harga atau kecurangan timbangan. Loh sudah, tempatnya dosa di situ sudah. Sehingga melalaikan orang. Belum lagi juga orang disibukkan dengan melihat ini, melihat itu, sehingga dia lupa dengan mengingat Allah. Tetapi Allah memuji, tak tunjukkan ayatnya, Allah memuji orang-orang yang ketika masuk pasar dia tetap mengingat Allah. Mana dalilnya? Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, suratnya surat nomor 24 An-Nur, An-Nur, surat nomor 24 An-Nur, ayatnya Bapak Ibu, An-Nur ayatnya adalah ayat 37 dan 38. An-Nur 37 38. Allah Ta'ala berfirman, An-Nur 37 38. Kita dengarkan ayatnya 37 dan 38. 37 dan 38. Kita dengarkan terjemahannya. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Jadi dia nggak lalai. Ketika jual beli tetap mengingat Allah. Dia tetap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan agar dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Rizkinya no limit. Untuk siapa? Untuk mereka ketika berdagang, berjual beli tetap mengingat Allah. Rizkinya tanpa batas, no limit. Jadi nggak usah rugi. Waktunya sholat ditinggal dagangannya. Makanya di Arab itu, Mekah Madinah, kalau mau adzan tutup toko. Mereka nggak peduli sholat. Makanya negerinya barokah. Waktunya adzan tutup, sudah lampu dimatikan, pergi sholat. Kadang-kadang ditinggal, sudah rolling door cukup ditutup, sudah tinggal sholat. Meskipun ada pembeli kita diusir. Oh kerucun, seli. Pedagang lo ini, ya rezeki lo ini datang, diusir kita. Seli. Mereka nggak bingung. Sopir bis, waktunya masuk zuhur, minggir. Meskipun itu di lahan padang pasir, beber sajadah, tayamum sholat. Allahu Akbar. Mereka tidak pernah meninggalkan melalaikan sholat. Mereka tetap mengingat Allah meskipun mereka sedang berusaha. Bapak Ibu sekalian, maka orang yang seperti ini rizkinya diberi oleh Allah tanpa batas. Lah ini tidak, waktunya Jumatan ya masih jalan terus ya. Waktunya sholat ditelantarkan sholatnya ya.
maka yang seperti ini tentunya dia tidak akan mendapatkan keberkahan rezeki. Ya, tinggalkan semua aktivitas, tunaikan sholat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kecuali Bapak Ibu, kecuali dia bekerja di tempat-tempat yang vital, yang kalau ditinggal maka mudaratnya besar. Seperti misalnya seorang dokter di ruang operasi sedang mengoperasi pasien misalnya, maka tentunya nggak bisa ditinggal ini. Sedangkan adzan sholat berkumandang, maka boleh diteruskan sholatnya nanti setelahnya. Termasuk mereka yang bekerja di bandara, waktunya Jumatan, mereka nggak sholat Jumat, apalagi di bagian ATC dan seterusnya. Ini kalau ditinggal bahaya ini, karena dia yang mengetahui kapan pesawat take off, kapan landingnya, ya, di jalur mana ini tempatnya dan seterusnya, dia, ya, monitoringnya itu dia. Ini kalau ditinggal bahaya, maka dia tidak sholat Jumat. Maka yang seperti ini boleh, termasuk penjaga Hajar Aswad sebelum dikasih batas, ya. Kalau sekarang kan dikasih batas sehingga orang nggak bisa mencium Hajar Aswad, ya, semenjak pandemi itu. Kalau dulu belum ada pembatasnya, maka ada polisi di situ yang nggak sholat, ya, termasuk penjaga imam, kanan kiri pasti ada polisi, itu nggak sholat dia, jaga. Ya, kenapa harus dijaga? Ya, apa ini untuk keselamatan, ya. Apakah tidak aman di situ? Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ditikam ketika sholat, ditikam ketika sholat, ditikam ketika sholat. Bahkan baru-baru ini kan terjadi di Mekah, Masjidil Haram. Di YouTube kan lagi viral waktu itu. Sudah agak lama sih. Seorang yaitu khatib berkhutbah, syekh berkhutbah, ada jamaah yang berdiri ingin mencederai daripada khatibnya. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak mengapa kalau berada di pekerjaan yang vital seperti ini. Kita lanjutkan. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tanya, orang yang membaca doa masuk pasar tadi dibangunkan apa? Dibangunkan apa? Rumah di surga. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian amalan-amalan yang jika kita lakukan, Allah akan membangunkan rumah untuk kita di surga. Allah akan memberikan kita sebuah tempat tinggal, rumah di surga. Rumah itu bahasa Arabnya apa? Baitun. Baitun. Baik. Mana dalilnya? Apa amalan-amalannya? Bisa ditulis atau diingat-ingat. Amalan-amalan yang kita akan mendapatkan rumah di surga. Janji Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang pertama adalah membaca doa ketika masuk pasar. Membaca doa ketika masuk pasar. Doanya tadi sudah saya sampaikan dan panjenengan membaca bersama-sama. Dihafalkan doa itu, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, doa masuk pasar. Yang kedua, amalan nomor 2. Nomor 2, meninggalkan perdebatan sekalipun dia berada pada posisi yang benar. Tinggalkan debat, jangan berdebat. Sampaikan dalilnya, kalau ternyata dibantah, tinggalkan. Karena agama ini tidak boleh dijadikan bahan perdebatan. Tugas kita hanya menyampaikan. Gampang kok berdakwah itu. Cuma 2 intinya dakwah. Sampaikan. Ternyata kalau diterima, alhamdulillah. Ternyata ditolak, maka doakan dia supaya dapat hidayah. Selesai. Dan tidak perlu marah, tidak perlu jengkel. Selesai. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena berdakwah ini lebih berat Bapak Ibu. Ya, lebih berat, ya. Tinggalkan perdebatan. Makanya Bapak Ibu kalau pengen tahu Rasul Ulul Azmi ada berapa Rasul Ulul Azmi itu? 5. Ada 5. Siapa saja 5 ini? Kita dengarkan. 5 ini ada dalam Al-Quran. Rasul Ulul Azmi itu ada dalam Al-Quran. 5 ini. Siapa mereka? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan suratnya, surat nomor 33. Sebentar. Surat nomor 46 dulu. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ayatnya ayat 35. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 35 tentang ulul azmi. Kita dengarkan, ya.
Baik, kita bacakan penggalannya saja. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Ulul azmi. Siapa saja nama orang-orangnya, Rasul yang masuk nominasi ulul azmi ada 5. 5 itu namanya disebut dalam Quran surat 33 ayat 7. Quran surat 33 ayat 7. Nanti tolong dihitung ya. Allah Ta'ala berfirman, yang masuk nominasi ulul azmi. Baik, kita lihatkan. Allah Ta'ala berfirman ayat 7. Ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri. Siapa engkau sendiri? Muhammad. 1. Dari Nuh. 2. Ibrahim. 3. Musa. 4. Dan Isa putra Maryam. 5. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Berarti Rasul ulul azmi ada 5. Rasul yang memiliki kesabaran dan keteguhan 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. M-I-N-I-M, minim. M-I-N-I-M. Nah, gampang. Minim. Muhammad SAW, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa alaihimussalam. Baik, pertanyaannya, saya mau tanya, ada kaitannya sama debat tadi. Saya mau tanya, kenapa Nabi Ayub kok tidak masuk? Saya mau tanya, Nabi Ayub itu sabar tidak? Kenapa Ayub alaihissalam nggak masuk Rasul ulul azmi? Yang bisa, ada Pak Utu ikut kajian saya tadi pagi. Sebentar Pak Utu ya, Pak Utu nggak boleh jawab ya. Ini materinya tadi pagi di Puri Indah soalnya ya. Baik, kenapa Nabi Ayub alaihissalam kok nggak masuk ulul azmi? Ya, maka jawabannya padahal Ayub kurang apa? Sabar. Ternyata Bapak Ibu, Nabi Ayub alaihissalam ini memiliki kesabaran, sabar karena terkena musibah, penyakit. Dan orang kalau kena penyakit tidak ada pilihan kecuali menerima takdirnya Allah. Sudah. Neriman sudah nerima apa adanya, sudah nggak ada pilihan. Tapi kalau ulul azmi beda, kesabaran mereka berhadapan dengan kaumnya, dicemooh, dilempari batu, dikatakan penyair gila, dilempari kotoran onta, ditolak oleh kaumnya, dihina. Lu bayangkan, berhadapan mati-matian. Lah terus Ustaz kaitannya, orang kalau dikasih kesabaran dalam berdakwah, dakwah sabar, itu opsi pilihannya nggak satu, banyak. Bisa jadi dia ninggalkan kaumnya, nggak peduli lagi. Bisa jadi dia mendoakan kepada Allah agar kaumnya itu ditimpakan azab. Bisa jadi, yaitu dia tidak mau berdakwah lagi. Pilihannya banyak. Makanya panjenengan kalau berdakwah ternyata banyak yang menolak, itu lebih hebat daripada sabar kena penyakit. Lebih hebat, derajatnya lebih tinggi. Sabar menerima musibah penyakit itu belum seberapa dibandingkan dengan sabar ketika berdakwah. Makanya panjenengan kalau berdakwah menyampaikan dalil ternyata kok ditolak, ya sabar. Iya, tugas kita cuma 2. Tugas kita menyampaikan, bukan merubah orang. Yang merubah itu hanya Allah Azza wa Jalla yang merubah. Sampaikan aja ayatnya, ditolak, doakan dia dapat hidayah. Gak usah debat. Orang menghindari debat meskipun dia posisinya benar, dapat rumah di surga. Dapat rumah. Hindari debat, jangan debat. Jangan gontok-gontokan, nggak usah debat kok masalah ayat, masalah hadis, nggak usah. Sampaikan, ini loh mas kitabnya, ini loh mas fotokopinya, ini loh mas dalilnya. Loh iya tapi gak iso, iku nek jare. Ya sudah, baik, silakan. Yang penting tugas saya menyampaikan. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, semoga kita semua dapat hidayah dari Allah. Selesai. Nggak usah marah. Bisa kira-kira kita seperti itu? Insya Allah tidak bisa ya. Insya Allah harus bisa. Mana dalilnya?
Baik, kita kasih belum dan dalilnya. Yang ketiga nanti jadi satu dalilnya. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan rumah di surga adalah orang yang tidak berdusta sekalipun dia dalam keadaan bercanda. Orang yang tidak berbohong meskipun guyonan lagi bergurau, itu dapat rumah di surga. Sebab kan ada orang itu yang bercanda tapi membawa cerita-cerita dusta, cerita palsu. Ini nggak boleh. Bapak Ibu mohon maaf, Nabi itu pandai bercanda loh. Pandai bercanda. Sampai ada buku judulnya Candanya Nabi. Candanya Nabi. Saya punya itu bukunya. Itu kitab terjemahan. Candanya Rasul. Nabi itu paling pintar bercanda. Paling pandai bercanda. Tapi apa yang Nabi candakan, apa yang Nabi keluarkan dari lisan beliau, itu adalah semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Seperti orang tua datang menghadap Nabi. Orang tua, orang ini bertanya, wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga. Wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga. Sama Nabi dilihat dari atas ke bawah. Katanya Nabi, maaf, di surga tidak ada orang tua. Di surga tidak ada orang tua. Wah, orang ini stres. Iya, orang ini stres. Ntar lagi kita dengarkan adzan Isya ya. Orang ini stres. Iya. Apakah orang ini pergi lalu dipanggil lagi sama Nabi? Kemarilah. Sesungguhnya mereka yang masuk sebagai penduduk surga, maka usianya akan dibuat muda oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan usia penduduk surga itu 33 tahun. Tidak lebih dari itu. Semuanya, meskipun matinya 80 tahun umurnya, tetap dibuat muda. Semua penduduk surga 33 tahun. Semua usianya. Lalu orang ini senang kalau begitu. Nabi itu guyon, tapi guyonnya ini benar-benar dari Allah. Kadang-kadang kita ini bercanda, kadang-kadang berbau agama dan menghina. Ya, contoh. Maksudnya guyon, tapi itu melecehkan agama. Bapak Ibu sekalian, khamr itu haram kalau memabukkan. Kalau mabuk haram, kalau panjenengan minum khamr ndak mabuk, mboten napa-napa niku. Yang haram itu kalau banyak, sedikit itu ndak apa-apa, asalkan ndak mabuk lo ya, lo gitu. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Kan artinya jangan dekati zina, dipelesetkan sama dia. Jangan berzina hari Rabu. Karena ada wala takrobu, terdino rebu. Banyak yang kayak begini, pengajian, pelesetan purnu-purnu, banyak pelecehan itu. Bercanda atas nama agama, haram, nggak boleh. Iya, termasuk misalnya mengatakan Rasulullah SAW itu rembes apa? Ya, masa kecilnya Rasul itu dan seterusnya. Nah itu juga termasuk menghina malaikat. Sampai sekarang malaikat maut, malaikat penanya kubur belum bisa menanyai si fulan itu. Ya, Bapak Ibu tahulah maksud saya si fulan ini siapa, itu ya. Kenapa? Karena ada hadis orang itu kalau meninggal dunia, begitu dimakamkan, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diurut dengan tanah, lalu orang yang mengantarkan jenazah itu meninggalkan, maka mayit itu bisa mendengar suara sandal orang yang ngantarkan tersebut, ngantarkan dia. Lalu malaikat turun menanyainya, marobuka. Lah ini katanya si fulan ini, saya nggak sebut nama orangnya ya, bahwasanya si fulan ini meninggal dunia sampai sekarang malaikat penanya kubur belum berhasil menanyai marobuka. Kenapa? Karena yang ziarah terus berdatangan, nggak selesai. Terus kapan ditanyainya? Faham maksud saya? Bisa dipahami maksud saya? Saya tidak sebut nama orang ya. Baik. Ya, sudah dipikir sendiri lah Pak ya. Lah yang kayak begini ini adalah bercanda atas nama agama. Juk-juk bertemakan agama. Haram hukumnya. Pelesetan-pelesetan. Oleh karena itu, ini yang nomor 3. Nomor 4, memiliki akhlak yang baik. Memiliki budi pekerti, akhlak yang baik. Maka dia akan mendapatkan rumah di surga. Baik, sebelum saya bacakan dalilnya, silakan dikumandangkan adzan Isya. Kalau memang sudah masuk waktu Isya.
Kita skores dulu, setelah itu nanti kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan untuk orang yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 2 menghindari perdebatan sekalipun dia berada pada posisi yang benar. Nomor 3 tidak berdusta atau berbohong meskipun dalam keadaan bergurau. Yang nomor 4 memiliki budi pekerti, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kita dengarkan dalilnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 2648. Silakan Bapak, yaitu bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Silakan dari Abu Umamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Aku menjamin sebuah rumah di bagian paling bawah dari surga, pinggiran surga. Untuk siapa rumah itu, Bapak? Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Meskipun dia benar, dia tinggalkan debat. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Berikutnya, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Silakan yang kedua. Dan satu rumah di tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Rumah yang disiapkan di bagian tengah dari surga, pertengahan surga, itu mereka yang tidak berdusta meskipun dalam keadaan guyonan. Yang terakhir, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Silakan. Dan satu rumah di bagian di surga bagian atas bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Nah, bagi mereka yang memiliki budi pekerti yang baik, berada di surga paling atas rumah itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Kita lanjutkan orang yang kelima, Bapak Ibu, yang mendapatkan rumah di surga. Rumah di surga. Orang yang kelima ya. Betul, orang kelima ya. Orang yang kelima adalah orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dalam sehari 12 rakaat. Sehari 12 rakaat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Yang ditekankan ini, yang ditekankan 12 rakaat. Nanti rinciannya kita dengarkan. Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib. Saya carikan. Nomornya yaitu nomor 580. Bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh maaf, kitabnya enggak saya bawa. Ya, kelewat. Sini 2. Saya bacakan aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabara ala sintai asyrata rakaatan minas sunnati bunyalahu baitun fil jannah." Barang siapa yang terus-menerus, ingat kalimatnya, ada kata-kata terus-menerus. Siapa yang terus-menerus alias melanggengkan, ajak istiqomah, mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Rinciannya sekarang, kata Aisyah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, arba'in qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah duhur, 4 ditambah 2, 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, asar nggak disebut, 2 rakaat setelah maghrib, berarti 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, berarti 10. Wa raka'ataini qoblal fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah subuh sama saja. Salat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, berarti totalnya 12. Sebelum duhur 4. Lah caranya boleh 2. Cara yang pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Cara yang kedua tidak dipisah dengan salam.
persis panjenengan kalau mengerjakan sholat duhur, tahiyatnya 2 kali, salamnya sekali. Persis seperti asar, persis seperti sholat isya, tahiyatnya 2 kali. Nah, boleh pakai begitu. Atau boleh yaitu 2 rakaat dulu salam, lalu sholat lagi 2 rakaat salam. Nah, ini namanya 4 rakaat. Faham sampai di sini? Baik. 12 rakaat itu yang langgeng, tidak boleh ditinggalkan. Dan Nabi SAW merutinkan 12 rakaat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian sekarang yang nomor berapa? 6. Betul ya, nomor 6 ya. Yang nomor 6 yang akan mendapatkan rumah di surga. Ya, totalnya ada 7 Bapak Ibu. Yang nomor 6 adalah orang yang ketika ada yang meninggal, orang yang ketika ada orang yang meninggal, artinya ada seseorang yang meninggal, maka dia mengucapkan kalimat istirja. Atau orang yang ketika terkena musibah, dia langsung mengucapkan kalimat istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi begitu dia mendengarkan kabar kalau salah satu anggota keluarganya yang dia cintai itu terkena musibah, entah kecelakaan, entah itu wafat, meninggal mendadak, maka dia langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kata Nabi langsung dibuatkan, Allah membuatkan untuk orang ini rumah di surga. Dan ada namanya lagi, rumah itu dikasih nama. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadisnya nomor 3491. Ya, tinggal satu lagi kita akhiri. 3491. Silakan langsung dari Abu Musa radhiyallahu an. Ayo dibaca dari Abu Musa radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung saja isinya. Apabila anak seorang hamba meninggal, wafat, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya. Apa kata Allah kepada para malaikat-malaikatnya? Silakan. Kalian telah mencabut ruh seorang anak hambaku. Terus apa kata para malaikat? Mereka mengatakan, ya, kami telah mencabut ruh daripada yaitu anak hambamu, wahai Allah. Terus apa kata Allah berikutnya? Lalu Allah bertanya, ya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Ketika anaknya orang itu meninggal, orang itu mengucapkan apa? Katanya Allah. Terus apa katanya malaikat? Mereka menjawab, iya, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Loh, orang tuanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan. Buatkanlah satu rumah di surga buat hambaku itu. Buatkan rumah di surga untuk hambaku itu, dan namailah dia dengan Baitul Hamd. Baik. Dan berilah rumah itu nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Nama itu ada, Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah di dalam surga. Masya Allah. Asalkan mengucapkan la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika berita itu dia dengar pertama kali. Terakhir penutup, yang nomor berapa ini? 7. Orang yang akan mendapatkan rumah di surga, 7 orang yang dapat rumah di surga. Ya, nanti ada lagi yang dapat istana, beda lagi. Dalilnya ada lagi yang dapat istana, ada di Quran kalau dapat istana. Nah, saya tidak akan sebutkan ya, insya Allah lain kesempatan aja. Ini yang dapat rumah saja, dapat rumah. Yaitu orang yang ketika sholat berjamaah selalu merapatkan sof. Sofnya tidak renggang. Ya, kecuali kalau pandemi kemarin, karena memang ada hajat. Lah ini kan sudah dilonggarkan. Masker aja sudah dilonggarkan, ya. Masa softnya masih pakai jarak, ya rapat. Maka dia akan dapat rumah di surga, merapatkan soft. Dalilnya mana? Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya ini, kitabnya saya carikan. Nomor hadisnya 505. 505. Nah, 505. Nah, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Terakhir ini. Ya, dari Aisyah dibaca dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya, Rasulullah bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa menutup celah kosong dalam saf. Barang siapa yang menutup celah kosong dalam saf, artinya rapat, jangan sampai ada celah. Lanjut.
maka Allah mengangkatnya satu derajat dengannya Terus dan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. dibangunkan rumah di surga bagi mereka yang suka merapatkan shaf, jangan renggang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi materi kita keutamaan kalimat la ilaha illallah sampai nomor berapa berarti totalnya? 7 ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan nomor 8 nanti. Keutamaan la ilaha illallah. Masih hafal doa masuk pasar tadi? Ya, tolong dihafalkan ya, karena fadilahnya besar, dibangunkan rumah di surga. Kita tutup kajian kita karena waktunya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ashhadu